warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan haqqa hamdi wa syukru lahu syukran haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. La ilaha illa anta ya mannan ya hannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'ati faqad faza man ittaqa. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wallahu a'lam bil murad wal makna. Subhanallahul azim. Pak Ketua DKM beserta pengurus Masjid Al-Anfal, tamu dari Bakersmu Bandung. Alhamdulillah prima lama garam di laut, asap di gunung, temunya di alam. Mas, ini baterainya mas. Yang baru. Alhamdulillah, tapi mungkin ada PR bagi Pak Mublis. Tadi yang dari wilayah katanya Pansu Pimanati Biha, itu ada PR-nya dua. Satu, wakulu mirizki, makan, belum ada makanannya ya Pak ya. Tapi pesan yang paling utama dari Allah, kalau kita berjalan siru fil ardi, berjalanlah di permukaan bumi, fandur kaifa kana aqibatul muqaddimin. Silakan perhatikan bagaimana berakhirnya hamba-hamba Allah yang membohongkan agama. Mudah-mudahan tadi sempat saya tersanjung dengan kata-kata LDK, RDK, L ya, lembaga dakwah ya L, gitu. Lembaga dakwah komunitas. Karena mungkin sayap dakwahnya tidak hanya di masjid. Kalau kita dakwah di masjid ya sudah biasa. Tapi kalau dakwah di luar masjid, di pasar, di kelompok-kelompok atau di komunitas-komunitas, mesti dengan yang semisal. Tapi dulu pernah dibahas, kalau kita ingin tahu tentang ilmu sihir, terjebak. Karena belajar juga ilmu sihir haram. Bagi jamaah Al-Anfal, bapak-bapak dari wilayah juga Jawa Barat, dari Tegal, mudah-mudahan bisa mengikuti, karena ini bahasanya melanjutkan yang bulan kemarin. Kemarin terbahas, alhamdulillah, macam-macam sihir itu ada 10. Satu, sihir tilasmat, sihir yang menggunakan benda. Yang kedua, sihir himpi, sihir yang menggunakan mantra-mantra. Yang ketiga, sihir istihdamah, sihir yang menggunakan jasa jin. Kemudian yang keempat ada sihir mufarriq, itu yang di Al-Quran, allati yufarriqu bainal mar'i wa zawji, yang mampu memisahkan
antara seseorang dengan pasangannya. Kemudian ayat sihir yang disebut dengan sihir takhayyul, itu yang sekarang masyhurnya disebut hipnotis. Kemudian ada sihir khofi. Sihir khofi itu berdekatan dengan sihir marad, artinya membuat orang sakit, tetapi medis tidak bisa menemukan di mana penyakitnya. Itu semua sihir sejak dulu Allah sudah mensejajarkan ketidakbaikan, kejelekan sihir itu sama dengan jeleknya hasud. Karena Allah mensatukan, mensejajarkan, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Berlindung kepada Allah yang keempat dari jeleknya tiupan-tiupan ahli sihir yang kebetulan waktu itu perempuan tua. Makanya sampai hari ini pun biasanya ahli sihir itu nenek-nenek, mak lampir, nyai dasima, sohor di orang Jawa Barat ini pelet. Mungkin di Tegal juga nenek-nenek ahli sihir kan? Karena sejarahnya memang seperti itu. Para ahli tafsir menyampaikan wa min syarri nafasat itu dimaknakan dari jeleknya tiupan seorang nenek yang menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jeleknya hasud disamakan dengan jeleknya sihir. Kalau dulu Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Ibrahim puncak penghinaannya innaka lasahirun mubin. Muhammad, Ibrahim, Musa, engkau adalah ahli sihir. Penghinaan sihir itu adalah penghinaan yang paling jelek untuk umat manusia. Nabi pun hingga dituding sebagai ahli sihir. Itu berkalian dengan ayat yang kita bahas bulan yang lalu. Hari ini kita bahas surat Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, kata Allah, aku utus engkau syahidan, sebagai saksi nyata. Saksi itu memang harus tahu segalanya. Persaksian Rasulullah itu makanya Pak Mulis ada khususiyat. Untuk Nabi ada khususiyat 4. 1, wajibat. Khusus di diri Nabi itu ada hal-hal yang wajib hanya untuk beliau. Walaupun dalam safar untuk Nabi itu witir tidak boleh ditinggal, tahajud tidak boleh ditinggal, duha tidak boleh ditinggal. Walaupun sholat wajibnya dijamak, itu khususiyat wajibat. Yang kedua khususiyat, Pak Anto bilangnya sedihnya spesial, tapi bukan martabak memang. Spesial untuk Nabi itu muharramat, yang diharamkan khusus untuk Nabi. Haram Nabi memakan harta zakat, haram keluarga Nabi jangankan memakannya, menerimanya pun tidak boleh. Itu dilarang keluarga Nabi, dari mulai istrinya, anaknya, hingga cucunya diharamkan untuk menerima harta zakat. Itu yang muharramat. Yang ketiga ada tahfiful mubahat. Ada kebolehan-kebolehan untuk Nabi khusus. Itu di surat Al-Ahzab yang selanjutnya. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati wahabat nafsaha. Nabi boleh menikahi istri lebih dari 4. Yang kedua, boleh Nabi menikahi istri tanpa mahar, tanpa mas kawin. Boleh juga Nabi menikahkan langsung walaupun bukan anak kandung Nabi. Itu kebolehan bagi Nabi. Kenapa?
Karena Nabi lebih baik dari mukmin yang manapun. Itu yang ketiga, tahqiqul mubahat yang dibolehkan. Yang keempat, fadhailul ikram. Dalam rangka menjadi saksi syahidan, Nabi punya kelebihan yang dimuliakan. Salah satunya istri-istri Nabi sepeninggal Nabi sudah meninggal dunia, istri-istrinya statusnya ummul mukminin, tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Kalau mantan kiai mah boleh nggak? Jangan mubadir. Nggak tahu kalau mantan PDM boleh nggak ya? Makanya statusnya ummul mukminin, Aisyah ummul mukminin, Ruqayyah ummul mukminin, Maimunah ummul mukminin. Itu memperingatkan bahwa untuk Nabi ada yang disebut dengan fadhailul ikram, kemuliaan tertentu untuk Nabi. Nah, syahidan menjadi saksi kebenaran agama sebelum basyiron, sebelum nadiron. Makanya ayat Al-Quran menurut Sofwatul Tafasir terbagi dua secara umum. Satu basyiron, berita gembira. Yang kedua nadiron, sebagai peringatan. Basyiron, Allah menyampaikan innalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, ada pahala yang tidak akan terhalangi, itu basyiron. Ada juga nadhir, sebagai peringatan, ancaman. Banyak kita menemukan ayat-ayat yang mengancam, tapi sering tidak dianggap. Ini barangkali lembaga dakwah komunitas juga harus memperlebar sayap, karena hari ini ada yang haram tidak dianggap sebagai perbuatan haram. Illa kama yatakhabbatu syaitan. Kalau di Jawa Barat, di Pangandaran, ada bank yang masyhur, Bank Emok. Kenapa Bank Emok? Orang Bandung mau nih gambarnya hari Emok teh ane progna istri Emok dari Bangkat Masila. Karena memang konsumennya nggak banget perempuan. Nah, segala bagi Bangkat membang sila. Diraku kebernya ke orang Muhammadiyah jadi pang nyangkujar. Dan capek tas sepeda. Betul duit jadi nyangkujar. Nah, hal-hal seperti itu salah-salah kewajiban kurang. Nadhiron, Allah pas ngaluikeun dina surat Ali Imran, illa kama yatakhabbatu syaitana minal masyi. Orang yang berkecimpung di hal-hal yang riba sampai berkaitan dengan 10 kelompok orang yang berkaitan dengan riba, pelakunya, peminjamnya, yang meminjamnya, saksinya, yang mengizinkannya, yang tahu tidak pernah ngasih ingat juga kebagian dari riba yang terbanyak. Bahkan ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang memakan riba dosanya lebih besar daripada 60 kali menzinai ibu kandung sendiri. Ma'udzubillah. Nah, ini nadiron. Kita punya kewajiban untuk memberikan peringatan, untuk menyampaikan dakwah yang bentuknya memang menyampaikan pesan-pesan mengingatkan mereka. Sempat bangga tadi disampaikan bahwa sholat di masjid walaupun masjid NU, tapi karena imamnya dari MU, akhirnya nggak kunut. Di masjid Al-Anfal pernah terjadi waktu keberangkatan haji, yang meminta imamnya bukan orang Muhammadiyah. Rasanya gitu. Karena mereka nggak mau kalau imamnya orang Muhammadiyah, nggak mau kalau Muhammadiyah nggak suka kunut waktu subuh. Tapi karena engkau orang Muhammadiyah, mangga. Aku meyakini ini masjid digarap dan dirawat
ditakmirkan, dimakmurkan oleh orang Muhammadiyah pun itu sudah merupakan satu anugerah bagi kita. Tidak bertanya ini masjid siapa, jadi tahu. Cuma barangkali nanti tadi juga sudah disampaikan ikut berduka atas musibah yang terjadi tadi malam ya komunis. HP katanya hilang, takut Allahumma ajir. Ya Allah berikan pahala dan serigan wakhluk khairun minha. Mudah-mudahan Allah segera mengganti yang lebih baik dari itu. Bapak lagi safar ya. Orang safar kan diijabah doanya. Ada 3 kalau nggak salah saya ingat itu hadisnya, doaul mazlum, orang yang berdolim, as-shaim, doa orang yang berpuasa, al-musafir, doa orang yang sedang safar. Cuma batasan safar di satu tempat memang dibatas, kata Imam Syafi'i hanya 3 hari boleh berstatus safar. Makanya pindah-pindah kayak seumur umur safar. Wallahu alam. Ada hal yang spesial juga khusus untuk Nabi dalam sholat munasabah namanya. Sholat munasabah itu bapak-bapak menyeimbangkan kalau bacaan suratnya panjang, rukunya pun harus lama. Kalau rukunya lama maka sujudnya pun mesti lama. Nah ini juga sering kita melakukan tidak munasabah, bacaan suratnya panjang tapi rukunya pendek. Di bahasa Imam Syafi'i mah goirul munas, itu munasabah kalau orang Cibubur, masa orang Pangandaran. Tapi munasabah na khutbah Jumat mah yutilu sholat wa yuksiru khutbah Jumat, yang lebih panjang itu sholatnya. Khutbahnya mesti diperpendek, tapi sering terbalik. Khutbahnya 15 menit, sholatnya 5 menit. Nah itu khilaful aula, menyelisihi keutamaan. Ada khususiat doa kita. Doa kita itu syaratnya ada 5, Pak Ketua DKM. 1, berdiri. Kalau kita masbuk mengikuti imam sudah duduk, nggak usah doa kita. Maka kata Nabi, sallu ma adraktum wa ma fatakum, fatimu, ikuti imam yang dilakukan oleh imam, wa ma fatakum fatimu, apa yang kamu tertinggal sempurnakan nanti di belakang. Sudah selesai imam. Jadi untuk mentang-mentang ada orang mah kudu nage iftitah begitu Allahu Akbar, imam tertahiyat orang miluan Allahu Akbar kabir, subhanakallahumma wa bihamdika. 1. Yang kedua, doa kita itu syaratnya belum isti'adah, belum mengucapin a'udzubillah. Kalau sudah a'udzubillah, status iftitahnya walaupun sampai masih berdiri, gugur kewajiban untuk membaca doa kita. Yang ketiga, ada yang diharamkan baca doa kita kalau kita tidak mendengarkan imam. Nah ini masalah nih, karena terpaku dengan bacaan doa kita, akhirnya bacaan Fatihah imam di sholat jahar makmum itu tidak mendengarkan bacaan imam. Padahal Quran itu istami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ingin dirahmat oleh Allah, dengarkan, diam dan dengarkan bacaan Al-Quran. Menurut Abdurrahman Taisirul Kiram di tafsirnya, bahwa asbab nuzul hadis itu atau ayat itu, ayat Al-Quran itu turun ketika Nabi Muhammad sedang sholat, ada jamaah, ada makmum. Yang kemarin makmum sudah saya bahas, ada makmum muwafiq, ada makmum masbuk. Makmum muwafiq, makmum yang sejak awal ikut dengan imam, takbiratul ihramnya tidak berjauhan waktunya dengan imam. Tapi jangan sampai mempersamai takbiratul ihram imam, karena ada hal
yang bisa membatalkan nilai jamaah makmum. Ada 5 hukum kita membersamai imam. Ada yang wajib, tapi ada juga yang makruh. Makruh kita mengikuti imam berbarengan. Ketika imam ruku Allahu Akbar, kita juga mengikuti, tidak memberikan ruang. Begitu imam sempurna ruku baru kita ruku. Seharusnya gitu, itu yang terbaik. Tapi sering bahkan mendahului Allahu Akbar, imam belum sempurna ruku, ada kadang makmum yang sudah sempurna ruku. Ada juga membersamai imam itu sunat, mengucapkan amin. Amin makmum itu yang terbaik membersamai aminnya malaikat. Kata Nabi, man wafaqat ta'minuhu ta'minal malaikati, siapa saja makmum yang mengucapkan amin bersamaan dengan ucapan amin malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya. Yang jadi permasalahan, kita harus bersamai aminnya malaikat. Kapan malaikat itu mengucapkan amin? Lihat di ujung hadis itu, wa ta'minul malaikati ma'a ta'minil imam. Ucapan aminnya malaikat itu membersamai ucapan aminnya imam. Oleh karena itu imam pun diharuskan mengucapkan amin, agar semuanya mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillah, sepanjang saya tahu, sepulang dari pesantren, kalau maaf kalau orang Muhammadiyah itu nggak pernah mendahului amin imam. Tapi di luar itu walaupun bangun juga walaupun di belakang, aminnya juga tidak sesuai. Ada yang panjang amin, ada yang amin. Seharusnya mah hamzahnya panjang, minnya juga panjang. Amin maknanya fakadzalika fastajib, itulah harapan kami, ijabahlah. Tapi kalau amin artinya amanlah engkau. Tapi kalau amin aku percaya. Nah itu dari sisi syahidan Nabi sebagai saksi yang menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah dipraktekkan oleh Nabi. Tapi ada khususnya, ada yang khusus untuk Nabi, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang tahfiful mubahat, hanya Nabi yang dibolehkan. Tetapi ada juga fadhailul kiram, ada yang diutamakan khusus untuk keluarga-keluarga Nabi, termasuk istri-istri Nabi yang masih hidup tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Maka di surat Al-Ahzab disebutkan ummul mukminin, ibunya semua mukmin. Kalau ibu ya haram dinikahi. Kemudian di ujung ayat itu Allah membolehkan untuk Nabi khususnya, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati wahabat nafsaha. Ada istri Nabi yang menghibahkan, memasrahkan dirinya kepada Nabi. Itu dari ada di Ibnu Hisam, Kisah Nabawiyah, Sirah Nabawiyahnya juga sama. Karena Siti Aminah khawatir melihat Nabi, Khadijah meninggal dunia, Nabi tidak ada yang mencucikan bajunya, tidak ada yang menyediakan minuman. Siti Aminah itu usianya sudah lebih tua. Aku ingin menyiapkan kebutuhan-kebutuhan Rasul, tetapi kalau tidak dinikahi dosa, maka nikahi aku walaupun tidak diberikan mas kawin dan tidak diberikan nafkah. Turun ayat itu, ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati wahabat nafsaha. Wahai Nabi, Allah telah menghalalkan seorang istri yang memberikan dirinya, menghibahkan dirinya, tapi kata Allah khalisatan laka, itu hanya untuk kamu.
Jadi ketua DKI itu terkenging dengan kosangan sosorong kita. Pilih adu nyanakeun gitu, abdi hayang ditikam bios di mas kawinan oke. Khalisatan laka, khusus spesial hanya untukmu wahai Muhammad. Jadi tidak pakai mas kawin. Sekjen PDN Apa? Sekjen PDN Nggak boleh, itu sudah di Al-Ahzab. Khalisatan laka, hanya khusus spesial untukmu saja Muhammad. Itu khususnya untuk Nabi. Bukan hanya witir yang tidak boleh ditinggal. Dan untuk Nabi, Bapak, kalaupun belum tidur dibolehkan sholat witir. Kalau bagi umatnya yang namanya witir, ij'alu akhira sholat ilailikumul witro, jadikan penutup sholat malam kalian itu witir. Artinya kalau kita sudah melakukan witir tidak ada apa lagi, tidak ada sholat. Tapi kalau kata dina syaraf ummati Muhammadiyah di kelas ada kitab penulis judulnya Syaraf ummati Muhammadiyah, Syarif Muhammadiyah persingkatan. Kemuliaan bagi umat Muhammad, bagi yang takut tidak ada kesempatan bangun malam karena cintanya terhadap witir, dibolehkan witir sebelum tidur. Witir sebelum tidur. Tapi hanya karena Pak Arno eta di lemur abdi mah witirna pas salat isya ba'da isya tuluy witir di masjid datang ka imam nonton TV. Nonton bareng, nonton main bola. Witir heula teh. Padahal kebolehannya takut tidak ada kesempatan bangun karena ngantuknya berat, maka boleh witir sebelum tidur. Daya perintah dimenangkan menang witir sampai nonton Persib. Nah, sering orang terjebak tuh, nu pentingna mah ngalaksanakeun we. Itu khususnya. Kalau setelah ada dua perempuan yang dinikahi oleh Nabi tanpa mas kawin, dinikahi. Kalau Siti Juwariyah itu dimerdekakan karena mereka beliau tawanan. Siti Juwariyah itu kan anaknya Raja Bani Mustalik, ditawan. Begitu Ghanimah dibagikan, Abu Bakar nyanak, Ali bin Abi Thalib nyanak, sahabat tuh ngiring perang sama paring Ghanimah. Ghanimah yang dua, satu ada Al-Anfal, nakluk. Yang namanya nakluk itu harta rampasan perang khusus dibagikan kepada orang yang ikut berperang. Itu namanya Ghanimah. Ada juga Paikun. Pemahaman kita Paikun itu harta kafir yang ditinggalkan lari oleh kafir itu sendiri, namanya Paikun. Tetapi Ghanimah secara umum yang tidak ikut berperang pun ada bagian. Jadi yang khusus untuk ikut berperang namanya al-anfal secara keseluruhan jamak. Intinya bahasa mufradnya an-naflu. Nah, semua harta sudah dibagikan, ada satu yang tidak dibagikan. Juwariyah walaupun anak raja kebetulan kulitnya hitam, usianya sudah tua, tidak ada yang mau. Abu Bakar tidak mau, Umar juga tidak mau. Akhirnya kata Nabi, biar ini saya yang ambil. Itu yang diambil di tafsir Futuhat Pak Mukhlis itu sebagai contoh. Makanya seorang pemimpin nggak boleh ambil duluan, sisa orang baru diambil. Tapi kan kenyataan biasanya ada spesial untuk pemimpin ya. Untuk pimpinan dipisahkan lebih awal, termasuk pimpinan acara pengajian biasanya. Kita jatah lebih awal. Itu ada khususiat untuk Nabi. Makanya ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Baru syahidan, insyaallah bulan depan kita bahas basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira.
Wilujeng Kak di Bandung, selamat datang juga bagi orang Tegal. Mudah-mudahan silaturahim ini memberikan menjadi berkah bagi kita semua. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Tapi akhirnya wattaqullah, saling ingatkannya dengan keberangkatan karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah wa antum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.